Jadi Dan nggak ada saya sakit imani hati juga. ya? Enggak, tidak ada. Saya anak Tuhan nggak boleh sakit hati. Nah itu yang Seperti yang dibilang Pastor Yes. Obaja. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Mengikut Tuhan Yesus ternyata bukan berarti tanpa masalah. Tetapi ketika masalah-masalah itu datang, Tuhan sendiri yang ikut campur tangan, melindungi, menyertai, dan menyelesaikan masalah bagi setiap kita. Itu yang dialami tamu saya saat ini. Dan kita akan langsung ngobrol dengan kisah-kisahnya yang luar biasa saat ini. Shalom Ibu Dia. Shalom Bu. Luar Susi. biasa Ibu. Sehat Bu ya? Puji Tuhan, luar biasa sehat. Luar biasa. Tenaga medis harus sehat Oh ya. iya, harus. Nah Bu Dia, kalau tadi kita cerita-cerita, Bu Dia ini kan awalnya bukan orang Kristen ya. Iya. Nah, gimana ceritanya Ibu bisa kemudian memutuskan untuk oke, saya jadi orang Kristen? Kalau itu singkatnya saja ya. Panjang boleh kok Bu. Singkatnya saja. Jadi dari awal itu antara saya sama suami itu udah ada komitmen. Karena kita sudah punya agama masing-masing ya. Nanti kalau sudah itu ya kita sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian dengan berjalannya waktu, suami saya itu penuh kasih ya, yang saya lihat itu. Jadi tiap kali dia berdoa itu, saya itu selalu didoakan menurut kepercayaannya. Kayak Jadi gitu. sebentar, saya stop ya. Jadi suami Ibu itu Kristen. Iya. Sementara sejak lahir Ibu Kristen. belum Kristen, Iya. gitu ya waktu itu ya. Iya. Jadi pernikahan berjalan beda agama. Betul. Nah, setiap kali Ibu lihat suami Ibu berdoa, ternyata Ibu didoakan. Iya. Lalu Dan lanjut. menurut saya itu doanya itu indah gitu. Oh. Doanya indah, menenteramkan. Ya awal-awalnya ya biasa-biasa aja. Lama-lama kan saya perhatikan, saya dengarkan. Kemudian kok bagus ya, kata-katanya bagus ya, doanya bagus ya. Akhirnya dengan itu juga saya belajar untuk seperti yang suami anut kayak gitu. Dan akhirnya pada tahun 2019 saya memutuskan untuk menjadi anak Tuhan Yesus dengan dibaptis di sini sama Pastor Obaja, baptisan air. Itu 2019. saya dibaptis, Jadi ya. begitu Kristen Ibu sudah langsung masuk ke GBI Keluarga Allah. Iya. Sebelumnya itu kalau yang itunya sebelum kalau untuk masuk ke gerejanya itu diawali waktu saya dimintai tolong sama pasien untuk di ibadah raya anak. Saya dititipi karena susternya beliau enggak masuk sakit. Disitulah saya masuk di gereja ini, tahu seperti apa puji-pujian, seperti apa cara nih kakak-kakak itu mendidik anak-anak untuk mengerti bagaimana toh Tuhan Yesus itu dan bagaimana ajaran-ajarannya itu. Jadi ternyata dari ibadah anak itu Bu Dia juga belajar tentang Tuhan Yesus ya. Benar. Secara tidak langsung belajar tentang Tuhan Yesus, jadi ngerti nih. Betul. Oh ternyata kayak gini toh gitu. Jadi paham, jadi terbuka gitu ya. Benar. Selain juga doa suami yang luar biasa ya. Wow, amazing. Iya betul sekali Bu. Ternyata dari kisah sekolah minggu istilahnya gitu benar. ya. Yang sederhana ternyata malah bisa bikin kita jadi paham ya. Iya benar. Nah terus setelah jadi orang Kristen, lantas tanpa masalah? Oh ya enggak. Saya kira itu kan kalau itu diawali dengan ini pergumulan dulu waktu itu saya masih kuliah. Bestie saya itu kan kebetulan juga Kristen juga kayak gitu. Nah itu tiap kali saya ada masalah itu saya kan curhatnya sama bestie saya. Dia itu kalau nasihati saya ya sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu kata-katanya itu menyejukkan. Sampai saya itu bisa tertidur. Karena rasanya damai, rasanya lega. Iya saya plong kayak gitu. Oh iya ya ternyata indah banget ya. Maksudnya setiap kali ada masalah itu ada penyelesaiannya dengan cara yang disampaikan sama teman saya itu bikin hati sejuk, damai itu yang saya rasakan gitu Bu. Jadi ada peran bestie juga di situ ya. Ada kayak gitu. Kemudian setelah saya menjadi anak Tuhan Yesus itu ya pergumulannya masih ada. Mulai tapi selain pergumulan tapi di situ juga loh mujizat Tuhan itu dinyatakan. Nah gimana tuh ceritanya tuh? Kalau yang saya alami mujizat-mujizat yang saya alami itu
waktu pas zaman COVID. Zaman COVID itu kan ya semua orang tahu ya seperti apa. COVID itu kan mengerikan sekali, dan kita kan baru sekali itu mengalami pandemi. Saya pun mikir pun enggak ya akan mengalami masa pandemi COVID seperti itu. Itu kalau tidak berkat kemurahan perlindungannya, saya ya pasti kena COVID juga. Karena waktu itu tenaga medis berkurang banyak, pada tumbang berjatuhan, ada juga yang dipanggil Tuhan. Saya dipercaya jadi volunteer di rumah sakit swasta untuk ngurus pasien COVID. Iya, tenaga sukarela. Pasien COVID. Jadi berhadapan langsung dengan pasien COVID, face to face ya, walaupun kita pakai APD lah, enggak mungkin kita itu kan namanya bunuh diri ya kalau enggak pakai APD. Ya, jadi langsung ketemu gitu ya. Iya, face to face di ruangannya. Dan di saat itu pun juga dokter jaga jarak toh, maksudnya untuk safety-nya juga supaya bisa menolong banyak pasien kayak itu. Itu kalau bukan berkat perlindungannya, bukan karena perlindungan dari Tuhan Yesus, mungkin saya sudah kena itu. Tapi puji Tuhan loh, enggak kena saya. Sama sekali enggak kena. Tidak, luar biasa. Saya aja dulu kena loh, Bu. Ya. Wow, luar biasa ya. Berarti benar-benar Tuhan jagain ya. Ya. Gitu. Itu yang membuat saya terheran-heran, dan teman saya juga terheran-heran. Kok kamu bisa enggak tahu itu rahasia Tuhan, dan itu mujizat Tuhan. Misteri ilahi. Yang sudah membungkus saya dengan darahnya yang luar biasa itu. Terhindar dari COVID. Benar-benar ya. Nah, terus ada kejadian lagi nih yang kejadian lagi itu malah menimpa keluarga saya sendiri. Mulai dari bude saya ditabrak orang, langsung jadi stroke. Tabrak lari. Oh, tabrak lari. Tabrak lari. Sepeda motor beliau jalan, tabrak lari, kebentur kepalanya, jadi stroke. Oh, sampai kebentur kepalanya. Kebentur kepalanya. Usia berapa itu budenya itu? 75. Oh, sudah sepuh ya, sudah cukup berusia 75 tahun. Itu kami rawat, pada rumahnya juga jauh, di daerah pelosok lah perjalanannya. Kalau dari sini tuh ya 45 menit. Dengan motor? Dengan motor iya, 45 menit dari rumah saya ke rumahnya beliau itu 45 menit. Dan itu harus kita lakukan tiap hari kan, karena memang beliau tidak bisa apa-apa. Ya sudahlah, kita tangani sendiri, kita rawat sendiri, seperti pasang infus dan sebagainya. Dan saya konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam juga kan, karena waktu itu ya enggak mampu kalau kita bawa ke rumah sakit kayak gitu. Belum selesai bude saya, gantian ayah saya kena serangan stroke juga dan Alzheimer. Stroke dan Alzheimer. Kalau ayah saya sampai mondok karena memang kondisi ini sudah mengkhawatirkan, dan dipegang dokter spesialis syaraf iya, dokter spesialis penyakit dalam yang geriatri juga iya. Belum selesai gantian mama saya. Stroke juga. Itu dalam waktu yang bersamaan atau ada berurutan, tapi bude belum sembuh. Iya, nyambung ke ayah. Ayah kena stroke. Iya. Ayah usia berapa? Ayah saya berarti umurnya waktu itu 71. 71 berarti di atas 70 semua ya? Iya. 71 dengan komplikasi. Iya. Jadi bukan cuma stroke tapi ada Alzheimer-nya, sehingga harus mondok di rumah sakit. Iya. Belum sembuh ayahnya, ganti ibunya. Berarti 3 langsung ya? 3 pasiennya. Dan saya ngurusi itu juga kalau bukan kemurahan Tuhan itu enggak masuk akal lah. Maksudnya di 3 tempat yang berbeda. 1 di rumah sakit, 2 di rumahnya beliau sendiri-sendiri kayak gitu. Saya lari sana, lari sini. Sementara rumahnya tidak ada yang bareng dengan Budiah, nggak ada ya? Nggak ada. Saya posisi di Solo. Ya hujan panas kita terjang. Kemudian di rumah sakit pun karena kami itu berdua kerja, saudara jauh, nggak ada yang ada di sini, di Jakarta semua. Jadi pagi ya kita akali, kita pakai orang kayak suster pocokan gitu. Kami kerja dijaga sama suster pocokan, kami pulang kerja, suami ngurusi rumah, saya di rumah sakit. Kemudian nanti saya sore berangkat, gantian suami yang jaga sampai malam saya pulang. Saya pulang malam jaga di rumah sakit sampai pagi, gantian suami pulang ngurusi yang sana-sana juga sama rumah kayak gitu. Jadi berdua dengan suami, pakai shift-shiftan yang diatur sendiri gitu ya. Jadi ngurusi bude, ngurusi ayah, ngurusi ibu gitu ya. Yang semuanya sudah berusia semua dan juga masih harus ngurusi rumah. Sementara masih ada anak-anak, betul ya. Anak-anak waktu itu usia berapa, Bu?
yang kecil itu baru kelas 5 SD, yaitu terpaksa kita pakai ojol ya, karena kan waktu ini enggak nututi, di saat dia pulang sekolah itu udah enggak nututi. Kalau di saat berangkat sekolah masih dicangking karena jalan searah dengan tempat kerja papai ikut dibawa ya. juga. Lah pulangnya itu yang sudah enggak nututi kita pakai ojol karena gitu. yang kerja pasti pulangnya lebih sore ya. Betul. Sementara anak-anak udah pulang siang. Biar jadi dia juga menyiasati supaya semua bisa terhandle, tertangani dengan baik gitu ya. Jadi anak-anak juga beres, rumah beres, tetap ada bude, ada ayah, ada ibu yang di 3 tempat berbeda plus rumah 4 tempat yang berbeda. Ini kayak superwoman, superman gitu ya. Kalau dipikir secara logika ya nggak masuk akal ya secara manusia. Masalahnya menurut saya itu benar-benar kemurahan Tuhan dan juga mujizat Tuhan juga. Sampai sekarang berita bagusnya 3-tiganya sembuh. Oh, wow. Sembuh. Ayah saya udah bisa jalan kemana-mana. Kalau Alzheimer masih tapi tidak separah dulu. Cuma untuk setir memang saya tidak mengizinkan gitu. Tapi untuk aktivitas daily-nya sudah bisa, itu luar biasa. Sudah bisa beraktivitas sendiri. Iya, bude saya pun sudah bisa apa-apa sendiri. Benar-benar sembuh, enggak pakai apa-apa. Tidak pakai alat bantu lagi. Tidak, ayah saya juga enggak, tinggal ibu saya aja karena kan beliau kan selain stroke kan juga ada DM ya itu. Dan ini masih ya kita rawat juga ya untuk DM-nya, maksudnya terkontrol lah, puji Tuhan 3-tiganya terkontrol. Tapi semua sembuh. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Iya. Dan itu berlangsung berapa lama ya? Itu waktu pas di rumah sakitnya itu kurang lebih 1 minggu kalau yang ayah saya. Kemudian untuk proses sembuhnya ya lumayan 3 bulanan ada. Berarti masih terus gantian-gantian kesana kesini terus ya. Iya. Wah, luar biasa loh Budia dan suami. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Betul, dan kesatuan, saya melihat kesatuan antara suami dan istri ya. Jadi kalau salah satu nggak mau ngalah atau nggak mau berbesar hati untuk membantu ya nggak bisa. Betul. Jadi benar-benar harus berdua ya. Karena nggak mudah loh, saya bayangin. Memang seringkali kondisi-kondisi yang terjadi itu di luar kemampuan kita ya Bu ya. Tapi saya lihat Budia dan suami ketaatan sama Tuhan. Dan benar-benar istilah orang Jawa tuh gandul gusti ya. Iya, benar. Itu yang bikin jadi dimampukan untuk melalui sehingga semuanya sekarang Bude sudah semakin dipulihkan. Ayah semakin dipulihkan, ibu semakin dipulihkan. Itu luar biasa banget. Dan puji Tuhannya lagi, yang lebih luar biasa lagi, beliau menerima Tuhan Yesus juga sama seperti saya. Oh, nah ini perlu diceritakan gimana peristiwanya. Karena di waktu beliau sakit itu kan saya mendoakan beliau juga. Saya percaya kalau Tuhan itu campur tangan di dalam kesembuhan beliau. Dan saya juga minta supaya beliau itu yakin dan percaya, mengimani. Jadi ini yang mana nih? Yang Bude, ayah atau ibu atau 3-tiganya? 3-tiganya. Oh, puji Tuhan. 3-tiganya. 3-tiganya. Dan 3-tiganya juga disembuhkan. Karena ternyata Budia juga mendoakan, selain merawat juga mendoakan semampu saya ya. Masalah saya belum begitu pandai. Tidak ada yang pandai Bu, tetapi doa dengan hati, doa orang benar itu yang besar kuasanya. Saya yakin seperti itu. Jadi Budia lakukan setiap hari. Setiap kali saya ketemu beliau kan pasti ketemu ya karena kondisi seperti itu. Jadi saya doakannya tiap hari, tumpang tangan di tempatnya beliau sakit. Mohon maaf ya di kepala karena kan kalau stroke kan arahnya di situ. Saya tumpang tangan ke beliau, saya doa. Dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Itu saya ucapkan berulang-ulang. Dan itu saya juga dikuatkan di ayat-ayatnya. Filipi juga ada seperti itu. Filipi 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu saya imani. Luar biasa, kekuatan yang dari Tuhan. Yang dan itu terjadi, benar-benar terjadi di dalam kehidupan saya dan di keluarga saya. Gitu. Luar biasa. Terus ada cerita lagi nih.
selain dari kesembuhan yang sudah dialami oleh anggota keluarga, ada cerita lagi? Ada cerita lagi, itu double favor untuk pekerjaan. Nah, ini dia. Apa itu double favornya? Double favornya gini, Ibu. Saya itu kan sebetulnya sudah kerja juga di bidang medis, di suatu tempat bagus, benar-benar bagus. Termasuk ownernya juga bagus. Nggak perlu saya ceritakan yang itunya, pokoknya beliau bagus, tempat kerjanya bagus. Dan itu di saat saya mencoba menambah kesibukan atau tambahan, itu saya mencoba itu kegiatan itu di satu tempat itu kebetulan ya mungkin belum berkenan, jadi saya nggak diterima. Waktu itu ada tamu yang memberi firman di gereja kita, itu saya tangkap dan saya imani juga. Malam itu beliau memberi firman di gereja kita ini, paginya saya langsung di WA. Bu Diah, bisa nggak handle di tempat kerja saya untuk menduduki posisi ini, bertanggung jawab di bidang ini. Saya waktu itu sampai tidak bisa berkata-kata, di dalam hati saya, Tuhan Yesus terima kasih. Dan Yesus terima kasih, saya langsung bilang, iya Dok, mau. Sudah gitu aja. Di firmannya apa waktu itu yang dipegang, yang ditangkap sama Bu Diah? Kalau yang yang itu sama seperti yang udah saya sampaikan tadi, di Filipi itu juga kan berarti bahwa segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena ya namanya orang kalau ditolak kecewa kan, wajar. Betul. Ya enggak apa-apalah, itu sebagai koreksi diri saya, introspeksi diri saya supaya saya lebih baik lagi gitu. Jadi nggak ada sakit hati juga. Ya? Enggak, tidak ada. Saya anak Tuhan nggak boleh sakit hati. Nah, itu yang seperti yang dibilang Pastor Obaja, jangan sakit hati. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu, betul. Karena Tuhan melihat hati. Nah, itu juga yang bikin Bu Diah jadi ketika ditolak di satu tempat, Tuhan sudah sediakan tempat yang lebih baik. Dan tadi kalau dari cerita Bu Diah itu posisinya berbeda ya. Jadi semakin naik ya. Iya. Jadi ada tanggung jawab yang lebih besar yang justru diberikan di tempat yang baru. Dan tadi Ibu Diah bilang double favor sesuai dengan visi tahunan kita tahun 2025. Jadi ada kasih karunia yang berlipat ganda. Ada berkat Tuhan yang berlipat ganda yang diberikan dalam hidup Bu Diah. Dan sampai sekarang mujizat itu selalu ada di dalam kehidupan saya setiap hari, di keluarga saya. Kalau saya ceritakan di sini tidak ada habisnya. Saking banyaknya Bu, gitu ya. Jadi hal-hal yang Bu Diah lewati setelah Bu Diah terima Tuhan Yesus, ternyata ikut Tuhan itu nggak mudah. Iya. Waktu itu apa sih perasaannya? Di awal kok gini ya gitu nggak sih? Sebagai manusia biasa itu waktu itu kan karena saya taunya itu yang indah-indah. Saya jujur ya, waktu itu kan saya taunya itu yang indah-indah. Tapi ternyata setelah saya menjalani itu ternyata ya tidak semuanya indah. Seperti yang dibilang sama Pastor Obaja dulu kepada saya, jadi anak Tuhan Yesus itu gak gampang loh. Pikul kayu salib itu berat loh. Piye, kamu sanggup? Gitu sambil senyum-senyum. Iya, saya sanggup sambil mengangguk-angguk gitu. Tapi gak kebayang ternyata seperti itu ya. Iya. Tapi bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena kekuatan yang dari Tuhan itu yang menguatkan kita sehingga kita bisa menjalani. Karena ya seperti yang orang bilang bahwa hidup itu pasti selalu ada masalah. Ya, benar. Tetapi kalau kita pegangannya sama Tuhan, ya Tuhan yang campur tangan untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Benar. Betul. Amin. Itu yang terjadi dalam kehidupan Bu Diah. Ada ayat-ayat yang mau Bu Diah bagikan enggak buat kita? Yang mungkin Bu Diah tangkap dari khotbah pendeta di gereja yang Ibu jadikan pegangan, boleh dibagikan ke kita.
Oh ya, baik. Tadi ada satu yang sudah saya sampaikan, yaitu yang di Filipi 4. Kemudian ada lagi yang ada di Yeremia 33 ayat 6. Itu sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Itu saya amini dan terjadi pada keluarga saya. Tadi terjadi Pada ayah saya, bude saya, ibu saya. Sehat sampai sekarang. Oh, luar biasa. Sehat, kondisi lansia seperti itu kan luar biasa. Betul. Untuk Ketika saya tadi tanya, usianya sudah 70 lebih loh. Dan sudah. dari stroke jadi sembuh loh. Sembuh, gitu. jalan, apa-apa bisa, komunikasi juga bagus. Nanti misalkan ada waktu saya boleh mengirimkan videonya. Before afternya, maksudnya di saat beliau diranap, di saat beliau kami rawat itu sempat kami abadikan, kami doakan. Di saat sekarang kondisi yang sehat sekarang, kami juga sering video call juga. Di saat saya akhir-akhir ini memang saya intensnya berkurang karena kesibukannya saya ada, jadi kadang kita video callan kayak gitu sama tapi beliau. Masih tetap berhubungan. Puji Tuhan, masih tetap kontak dengan baik gitu ya. Luar biasa. Masih ada yang Bu Dia mau sampaikan mungkin kepada pemirsa yang menyaksikan acara kita ini? Yang ingin saya sampaikan itu adalah untuk bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara tercinta yang dikasihi Tuhan Yesus. Nomor 1 itu iman. Walaupun iman kita itu kecil sekali, tapi kalau itu kita pegang teguh di dalam nama Tuhan Yesus pasti terjadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu saya pegang sampai sekarang. Amen. Dan tiap kali kita itu ada masalah apapun, jangan mudah putus asa. Ada Tuhan kok yang selalu siap menolong kita. Tuhan itu tahu. Seperti yang sering juga kita dengar. Selai rambutmu jatuh itu pun Tuhan tahu. Padahal rambut kita isinya banyak. Jadi yakin dan percaya saja. Pasti terjadi. Karena mujizat itu nyata. Amin. Gitu. Makasih. Yes, terima kasih Bu Dia. Luar biasa. Dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kekuatan yang dari Tuhan itulah yang memampukan setiap kita. Amin. Yes. Sekali lagi terima kasih Bu Dia sudah berbagi bersama dengan kami di sini. Dan saya yakin dan percaya banyak pemirsa di luar sana yang juga mungkin mengalami hal yang sama. Dan kesaksian yang Bu Dia sampaikan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita semua. Amin. Nah pemirsa, mungkin di antara pemirsa ada yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam perekonomian keluarga mungkin. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan tetaplah beribadah di gereja. Karena Tuhan selalu memberikan janji yang selalu ditepati. Firman Tuhan adalah firman yang ya dan amin. Jadikan itu sebagai pegangan hidup kita, maka kuasa Tuhan akan dicurahkan dalam hidup setiap kita. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali di Zona Mujizat berikutnya dengan kisah yang semakin menginspirasi dan semakin memberkati. Tuhan Yesus memberkati.